Assalamualaikum Mbak Nik. Waalaikumsalam Bu Inu. Mohon maaf, pagi ini saya agak sedikit mengganggu waktunya panjenengan. Ini maksud saya datang ke panjenengan mau wawancara. Bisa meluangkan sedikit waktunya nih? Oke. Jadi wawancara yang mau nanti saya bahas itu terkait apa ya? Pengambilan keputusan yang selama ini Bu Ani lakukan selama menjadi kepala sekolah. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya tanyakan, saya mau tahu dulu Bu Ani ini berdinas di sekolah mana? Saya dinasnya di SMK Perguruan Muhammadiyah Ketua. Bu Ani sendiri sudah menjadi kepala sekolah atau pemimpin lembaga kira-kira sudah berapa tahun? Baru 1 tahun. Berarti dari tahun 2021. 21. Nah, dari selama 1 tahun itu pastinya nggak sedikit juga kan kasus-kasus yang dialami atau yang harus diselesaikan atau yang harus diambil keputusannya dengan pastinya harus dengan bijak tanpa merugikan pihak manapun ya. Nah, yang mau saya tanyakan terkait pengambilan keputusan itu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Ani ini terkait kasus-kasus yang utamanya dilematis ya. Jadi apa sih yang membuat kita menjadi bingung kalau ya dilema etika. Jadi bagaimana Bu Ani mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu? Mungkin Bu Ani bisa sambil menjelaskan itu bisa memberikan contoh real yang pernah Bu Ani alami. Kira-kira kasusnya seperti apa? Karena sudah 1 tahun, jadi nggak hanya 1 ya. sudah ini berbagai hal, berbagai kasus. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut berarti kan bagaimana saya tahu bahwa dia bermasalah karena ada masalah kan. Langkah pertama itu saya mendapatkan informasi dari pihak luar terlebih dahulu. Pihak luar itu siapa ya? Di luar orang yang bermasalah tersebut, bisa teman sejawatnya, bisa siswa, bisa masyarakat di sekitar SMK tersebut gitu ya, bisa juga dari teman saya yang di luar SMK itu. Berarti dari luar ya, cara identifikasi di luar dari diri anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya bisa menanyakan langsung ya, lagi-lagi kan interview ya, karena komunikasi itu nomor penting untuk kita bisa mengetahui seberapa besar sih masalah ini ya. Saya interview langsung aja orang. Berarti untuk bisa dikatakan untuk membuktikan benar nggak, konfirmasi gitu ya. Konfirmasi. Ada tujuan konfirmasi juga. Assalamualaikum. Jadi Bu Ani dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dilematis tadi, selain apa ya bahasanya mengorek informasi dari luar dari anak, juga langsung bisa konfirmasi ke yang bersangkutan ya, supaya apa benar sih gitu kan yang terjadi. Setelah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ani, terutama untuk kasus-kasus apa yang mencakup dua kepentingan yang sama-sama benar, itu apa saja kira-kira nilai yang sudah atau benar-benar kita terapkan, nilai-nilai kebajikan apa gitu. Kalau misal ada 2 hal yang sama-sama benar, bagaimana menjalankan mengambil keputusan tersebut dan menjalankannya. Iya. Yang pertama, ada analisis manajemen resiko gitu. Jadi mana yang manajemen resiko itu satu, yang kedua adalah prioritas gitu ya. Mana yang lebih penting ya, mana yang bisa didahulukan dan mana yang bisa ditunda.
ada satu. Kalau manajemen resiko itu mana resikonya yang paling besar, nah yang paling besar maka kita hindari gitu ya. Dan yang resikonya paling kecil dan yang bisa kita hilangkan, nah oke, kita bisa laksanakan seperti ini karena kita lebih mudah untuk memanage-nya gitu ya. SDM-nya cukup untuk menghadapi resiko-resiko itu tadi, kemudian biayanya juga tidak terlalu besar dan resikonya tidak sampai menelan korban jiwa. Nah itu, maka itu yang kita ambil, yang saya ambil untuk dua hal itu ya, skala prioritas sama manajemen resiko. Kita ngukurnya itu. Kita ambil dulu kan yang urgent, resikonya pilih yang paling kecil. Kalau bisa yang bisa dihilangkan juga dari kecilnya itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang selama ini dengan lakukan dalam menerapkan pengambilan keputusan itu? Apakah dengan selalu memutuskan sendiri atau justru selalu mungkin mungkin mengajak diskusi wakil-wakil panjenengan? Prosedurnya bagaimana? Lihat ini dulu ya, keputusan seperti apa yang akan saya ambil. Ada keputusan jangka paling pendek, hari itu juga ada masalah, hari itu juga harus diputuskan Bu gitu, karena ini sudah nggak ada waktu. Nah dari mengambil langkah 1000 gitu ya. Kalau di jangka pendek biasanya saya putuskan sendiri dengan tetap kira-kira kalau dilaksanakan resikonya seberapa besar gitu. Kalau misal ini tantangannya besar ini Bu, kita harus melibatkan ini dan itu gitu, banyak hal yang harus kita siapkan gitu ya dengan penuh jiwa raga, maka saya akan lebih mengatakan tidak gitu. Tapi kalau hanya sekedar Ibu hari ini kita ada pertemuan di Jombang gitu ya, tujuannya ke ini, oke silakan berangkat. Nah itu kan berarti keputusan jangka pendek ya dan mendesak, harus segera diputuskan karena butuh izin dari kepala sekolah sebagai pimpinan. Yang kedua jangka menengah. Kalau jangka menengah biasanya yang saya libatkan dan saya pertimbangkan untuk mengambil keputusan adalah legalitas dari kegiatan itu sendiri seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan dari yang menjalankan kegiatan sendiri itu bagaimana. Jangan sampai dia melaksanakan sebuah kegiatan tapi tidak ada tanggung jawab penuh, kemudian tidak memahami situasinya, dan jika ada resiko langsung dilempar ke kepala sekolah. Saya sudah diizini kepala sekolah, jadi kalau ada masalah seperti ini ya silakan tanya kepala sekolah. Itu bukan pemimpin yang bisa memberikan pembelajaran ya, tapi itu pemimpin yang tidak peduli sama ini anggotanya, sama bawahannya gitu. Jadi saya akan menanyakan seberapa sanggup dia menjalankan kegiatan ini dari awal sampai akhir, sampai di pelabuhan gitu. Kemudian yang ketiga itu jangka panjang. Kalau jangka panjang lebih membutuhkan banyak hal ya, banyak stakeholder. Jadi saya akan mengambil langkah untuk berkomunikasi terlebih dahulu, mulai dari komunikasi yang paling kecil 4 mata itu ya, antara saya dengan bendahara saja, kemudian yang menengahnya saya, wakil dan guru, dan skala besarnya kami pihak sekolah dengan yayasan dan juga wali murid. Bahkan kalau perlu ada pihak yang berhubungan dengan masalah kegiatan tersebut, bisa jadi dari masyarakat, perwakilan dari Kapolda, dari Polsek, Polres, Korami, atau bahkan kecamatan terdekat gitu ya. Atau kalau kemarin itu yang berhubungan dengan bullying dan juga kesehatan mental siswa, kita menghadirkan dari dinas kesehatan. Nah, itu. Jadi mengadakan pertemuan, kita ada sosialisasi dulu, penyuluhan dulu, kemudian endingnya kita laksanakan kegiatan ini, kita putuskan ini secara bersama-sama. Nah itu memakan banyak SDM, banyak waktu, biaya juga. Nah itu jadi butuh waktu untuk bisa memutuskan dengan bijak di situ. Oke,
Berarti langkah-langkah yang panjenengan ambil itu melihat jangkanya ya, ke jangka pendek, menengah, sama panjang. Kalau yang panjang mungkin bisa melibatkan semua stakeholder, termasuk gak hanya lingkungan sekolah tapi luar sekolah, masyarakat bisa. Kalau yang menengah tadi itu kan yang saya dengar tadi ada dari legalitas acaranya sama orang yang dipercaya untuk menjalankan acara itu, berarti secara nggak langsung SDM-nya ya. Lihat latar belakangnya, mampu nggak kira-kira berkompeten nggak menjalankan acara itu. Kalau yang pendek tadi langsung panjenengan putuskan, tapi dengan catatan masih tetap berpatokan pada skala prioritas dan sangat lengkap. Pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ani anggap efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya untuk kasus-kasus dilematis atau dilema etik? Yang paling efektif Ya. Kalau menghadapi orang yang Misalnya, bermasalah gitu ya, misalnya pas kepala gitu, dikasih tahu. Yang pertama, Kadang ada kan ketemu sama orang yang kemayalan, dikasih tahu, maksudnya dikasih masukan ini dan nggak itu tembus-tembus, ada dan nggak tembus-tembus biasanya. Kadang-kadang menguji kesabaran kita sampai kesel gitu. Yang pertama metodenya adalah silent reading, ya sih, kayak membaca dengan dia rendah, kayak baca WA aja ya, silent reading. Tapi yang jelas pakai silent method itu ya, kalau dalam bahasa Inggris ada silent method. Itu saya diamkan dalam kurun waktu tertentu, 3 hari, 1 minggu. Bukan berarti saya mendiamkan, tidak bertegur sapa, tidak gitu loh. Tapi saya tidak membahas masalah dia, tidak membahas pekerjaan, bahkan tidak membahas pergaulan, enggak. Kalau menyapa ya tetap gitu loh. Tapi saya tidak akan mungkin sedikit pun tentang kasusnya, tentang pekerjaannya, tidak itu. Yang pertama saya diamkan dulu ya kan. Nah, itu saya akan melihat responnya ya. Kalau responnya dia menjadi sadar, nah maka saya akan melanjutkan. Saya pun juga akan memberikan reward ya istilahnya. Ibu terima kasih sudah mau bertanggung jawab, terima kasih sudah kembali untuk SMK saya, seperti itu. Tapi kalau tidak respon ya kan, masih tetap enjoy dengan dirinya sendiri, merasa yang paling benar. Nah, itu langkah keduanya adalah saya meminta tolong kepada orang yang ahli ya di bidang itu dan yang dia segani. Nah, atau dia suka yang dia suka. Jadi saya mencoba, Bapak atau Ibu kenal Ibu ini. Nah, beliau menjadi sekolah saya. Bolehkah saya meminta tolong diberikan motivasi tentang hal ini? Karena seperti ini. Nah, biasanya kan terus bertanya, Bu, emangnya ada apa? Kan gitu, ada masalah apa? Tidak ada masalah apa-apa, cuman kasih motivasi aja biar lebih enjoy dan lebih nyaman ketika bekerja bersama kami gitu. Kalau misalkan ada yang kurang pas nanti yang jenengan dapatkan tentang saya, tolong saya diberikan informasi ya Pak gitu. Oh iya Bu, nah gitu. Misalkan beliaunya juga tidak ingin seolah mengadu domba antara saya dengan dia gitu. It's okay, tidak apa-apa, itu hak beliau sebagai seorang pendengar dari guru yang bermasalah di sekolah saya, yaitu hak beliau karena setiap orang juga memiliki perspektif masing-masing. Itu aja sih. Tapi cara yang kedua itu benar-benar wawasan buat saya belum pernah dalam pengambilan keputusan mencoba seperti itu. Tapi kalau mencari ketemu orang yang nggak usah nunggu jadi kepala sekolah, misalkan jadi guru ketemu anak yang suka ngeyel, dikasih tahu ya sih, kalau anak-anak itu bisa cari temannya gitu ya, yang paling nggak bisa dia percaya, dia dengerin gitu. Itu yang paling efektif ya. Kalau untuk langkah ketiganya saya pun masih mengorek lagi. Itu mungkin nanti, tapi sudah ada bayangan sih, kalau itu masih belum bisa berhasil ya mau tidak mau ngobrol 4 mata, dan itu pasti berpotensi pertengkaran, itu pasti
Tapi kalau saya pribadi lebih baik bertengkar di awal daripada masalah tidak kunjung selesai, apalagi nanti sampai menjamur meragam ke teman-teman yang lain, wah malah ini target kita, visi kita malah nggak jalan, bisa jadi hancur itu nanti. Jadi lebih baik memberikan treatment ke satu orang dan menyelamatkan orang lain, gitu. Banyak orang daripada kita harus menunggu kehancuran kita berjamaah kan itu. Jangan sampai itu sih yang paling pol di situ nanti perang dunia. Berarti termasuk ini sudah menjawab tantangan pengambilan keputusan ya, kalau ketemu sama orang itu pasti dikasih tahu ngeyelan. Ini juga sudah terjawab tentang jadwal ya. Kalau misalkan tadi memang nggak bisa diputuskan, berarti kalau melihat orangnya ruwet ya wes silent method wes, berarti nanti tunggu dulu. Tapi paling nggak benar-benar tapi nggak benar-benar mendiamkan diri, tetap disapa tetap. Oke. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Ani atau membantu Bu Ani dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor? Jelas ada. Ini boleh curhat ya? Ya nggak apa-apa Bu. Saya memberikan treatment orang-orang seperti itu, gak hanya satu orang bukannya. Selama 1 tahun itu dia bergantian, setelah ini sembuh, ini kumat, ini sembuh, ini kumat lagi, ya kayak gitu. Biasa, kan saling mempengaruhi, apalagi kita kan pekerjaannya nggak hanya di sekolah ya, masih punya tanggung jawab di rumah, belum lagi kalau punya usaha dan sebagainya. Itu ya saya sebagai kepala sekolah yang seolah dikasih ketiban duren. Halo, sudah. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Tadi Yang apa? Yang seseorang atau faktor? Kalau saya faktornya dulu dalam menghadapi orang-orang seperti itu atau masalah dilema etika, yang pertama saya berliterasi dulu, research gitu ya di internet, media sosial yang lain. Bahkan saya itu pernah sampai mengambil beberapa literasi terkait masalah itu, apa yang harus saya lakukan, ya termasuk saya harus mendiamkan itu. Saya dapatnya juga dari literasi yang sudah saya baca sebelumnya kayak gitu. Bahkan sampai kalau memang sudah berbagai cara dilakukan, nggak salah kok kita memecat orang kayak gitu. Sudah sampai di tingkat yang level cara sudah dilakukan, masih tetap aja kayak gitu. Iya, berarti ya itu cara yang paling akhir kita harus mengorbankan, rasanya kayak gitu, mengorbankan dia kayak gitu. Nah, itu sih dengan cara literasi. Yang kedua, sharing, menggali informasi dari teman-teman komunitas MKKS, meskipun kita nggak harus bercerita sih tapi dengan studi kasus ketika kita melaksanakan kegiatan di MKKS itu kita kan bisa menyaring apa yang harus kita lakukan, bagaimana langkah kita dan seterusnya gitu kan, pembinaan dan sebagainya. Itu aja sih. Kemudian yang ketiga, siapa yang membantu saya? Orang yayasan sesepuh yang dituakan, yang dihormati dan tentunya yang cocok dengan gaya kepemimpinan saya, dengan gaya lingkungan pembelajaran di SMK gitu. Berarti yayasan ya, tidak seseorang tapi lembaga. Itu nggak harus 1-2 orang. Oke, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Ani, pembelajaran apa yang dapat Bu Ani petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika selama jadi Gipsek setahun ini? Pembelajaran apa gitu? Serius itu kan masalah gede. Yang pertama, di mana ada
di atasnya pasti ada lagi. Iya. Iya kan, nah kita bukan orang sempurna gitu loh. Ternyata apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari, pelatihan di mana bahkan sampai jadi instruktur sekalian ya. Tapi masa di rumah kita selesai enggak? Ternyata masih ada loh yang harus kita ambil, pelajaran yang harus kita selesaikan gitu kan. Ya karena itu tadi Tuhan memberikan kita ujian itu berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan sampai di titik ini. Jadinya sebanding lah. Iya. Itu sih yang terakhir ya, saya jadi tertantang untuk lebih belajar lagi gitu. Ayo belajar lagi, jadi berkasus gitu. Ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan. Halo. Oke. Oke, siap. Saya TW keluar. Diskusi aja nggak? Atau sama masuk aja ke ini, ke ruang, ke lobi. Nah, yang ada di sebelah utara itu ada jamnya. Nah, gedung B ya, kalau dari atas. Pak Ayu. Itu ya Pak Ayu. Pokoknya yang kanan. Tengok parkiran itu. Oh ya, hilang. Ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan. Iya. Hanya minta pesan aja. Kira-kira pesan apa yang bisa panjenengan berikan ke saya dari pengalaman-pengalaman panjenengan selama pengambilan keputusan itu, supaya nanti bisa saya aplikasikan juga di anak-anak minimal. Ini sih ya, jangan bosan-bosan untuk mengenali seseorang. Bisa jadi orang yang kita kenali hari ini akan berbeda besok. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan bosan-bosan belajar. Itu jadi bisa jadi orang yang kita anggap paling pintar hari ini adalah orang yang paling pintar juga di hari kemudian. Belum pasti bisa jadi malah sebaliknya. Ya, suatu kali sih saya jadi kepala sekolah selevel beliau yang dulunya pusing hanya mau ketemu yang dulunya saya hanya sekedar guru sekolah beliau sama aku juga sebenarnya dulu saya hanya sekedar bicara pun juga masih selometan. Sekarang juga ada kan masih selometan juga dengan psikolog. Pokoknya lihat kondisinya. Itu aja sih, jangan bosan mengenali orang, jangan bosan belajar, dan jangan capek bersama. Oke. Sudah. Baik, terima kasih Bu Ani sudah memberikan banyak pengetahuan, pesan-pesan. Mungkin itu juga sangat bermanfaat bagi saya. Sekali lagi mohon maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan. Saya di sini bermaksud ingin mewawancarai atau melakukan wawancara untuk apa ya, praktik pengambilan keputusan. Jadi ada hal yang ingin saya tahu dari Pak Joko selaku pimpinan selama memimpin di SMA Alwi ini terkait pengambilan keputusan. Mohon maaf kalau mengganggu. Nggak ada yang mengganggu. Jadi ini nanti tidak akan banyak pertanyaannya. Jadi gini ya, di sekolah itu kan sering kita dihadapkan pada masalah-masalah ya, atau mungkin peristiwa yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dengan sebijak mungkin, paling tidak merugikan orang lain. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya ingin tahu Pak Joko di SMA AWH ini menjabat sejak berapa tahun? Ini tahun keempat ya? Tahun keempat ya. Jalan mau keempat jalan. Terus pengalaman untuk memimpin sebuah lembaga juga dari cerita panjenengan selama di sini itu kan juga banyak. Jadi saya yakin panjenengan selama melakukan pengambilan keputusan itu sudah hal yang biasa. Nah, jadi yang pertama ini, kalau di sekolah banyak kasus-kasus yang kita jumpai itu bagaimana Pak Joko mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau apa ya? Ketika ada kasus di situ Pak Joko dihadapkan pada dua pilihan,
kalau ngambil ini ya benar. Contoh kayak kalau di sini itu kan SPP ya, itu kan kalau anak-anak belum lunas secara peraturan kan nggak diperbolehkan ikut ujian. Itu kalau kita melaksanakan itu juga benar karena sudah menjadi aturan. Tapi kalau kita akhirnya memberikan dispensasi kelonggaran, artinya anak itu tetap dibiarkan, itu kan juga sebenarnya kalau menurut saya karena kan Pak Joko juga sering mengatakan kalau itu adalah kalau masalah pembayaran SPP kan menjadi tanggung jawab orang tuanya, jadi anak di sini nggak salah. Maka kemudian kalau saya amati di sini tuh anak tetap dibiarkan ujian. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak Joko mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Terima kasih. Jadi kalau yang dimaksud dilema yang terjadi memang sebenarnya menurut saya itu dinamika saja. Jadi bisa jadi permasalahan yang terkait dengan pengambilan keputusan itu kalau yang saya lakukan di SMA Yasin ini sifatnya tidak kerja sendirian. Saya tidak single fighter, tapi merupakan kerja kolaborasi antara pimpinan kepala sekolah dengan pembantunya, wakil kepala sekolah, bahkan dengan bapak ibu guru, bahkan dengan KTU. Itu kami sebelum memutuskan sesuatu kami mencari tahu apa yang menjadi penyebab permasalahannya. Contoh tadi dipermasalahkan SPP. SPP itu terlambat. Kenapa? Padahal orang tuanya itu dulu pada saat mengisi termasuk orang tua yang mampu. Nah, tapi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan, oleh BK, oleh bapak ibu guru, ada informasi yang diterima oleh orang tuanya sedang kena musibah, usahanya menurun. Nah, itu maka kami terus lakukan toleransi memberikan ini, bahkan jika dimungkinkan mengajukan ke yayasan supaya ada keringanan. Itu nah, keputusan yang kita lakukan itu di samping terkait dengan aturan, ya terkait dengan tadi etika tadi, apakah etis kalau anak nggak boleh ujian gara-gara ini SPP, apakah etis kalau anak nggak boleh terima rapot gara-gara belum bayar SPP, atau ijazah sebagainya tidak diberikan. Kalau menurut aturan kita kencang aturan dari yayasan ya tak boleh diberikan untuk kopi aja enggak, tapi ternyata di yayasan pun juga ada kebijakan, kita berikanlah itu sesuai dengan porsinya. Karena itu tanggung jawab orang tua, tapi ada perjanjian antara orang tua dengan pihak yayasan dan kemudian diputuskan oleh yayasan dan sekolah membuatkan surat pemberitahuan bahwa dibolehkan tapi dengan persyaratan beberapa. Itu kalau terkait SPP. Kalau terkait dengan yang lain ya kami selalu lakukan sebelum mengambil keputusan kami rapatkan dulu. Permasalahannya ini A, B, C, D, E, kita analisa bersama. Nah, terus usulan-usulan dari peserta rapat yang lain, wakil kepala sekolah atau perwakilan guru atau perwakilan komite yang ada dari TU, keputusannya ini, maka kita tetapkan sebuah keputusan. Berarti selama menjalankan pengambilan keputusan Pak Joko selalu berkolaborasi Iya, dengan berkolaborasi. Ya, ini ya. Kalau terkait itu kepentingan publik harus seperti itu. Nah, contoh saja lagi wali kelas. Ketika akan menentukan wali kelas, bisa saja kita ganti wali kelas ini ganti. Tapi itu memang kewenangan kepala sekolah. Tapi tidak kami lakukan. Jadi kami selalu kumpulkan dulu wakil kepala sekolah, dari itu juga ada, kemudian dari perwakilan komite, di sini kan ada dari pondok itu, kemudian dari bapak ibu guru yang senior yang itu kita minta masukan. Ya semacam evaluasi lah untuk wali kelas A, B, C, D, E, kemudian kalau ini diganti ini bagaimana. Setelah itu oke, kita buat sebuah konsep. Nah, konsep ini kalau sudah disepakati, saya tinggal membuat surat keputusan. Jadi tanggung jawab itu milik bersama.
Dan keberhasilan, kalau ada keberhasilan itu bukan keberhasilan kepala sekolah atau wakil ketua, tapi keberhasilan itu bersama. Ya, contoh lain lagi ketika membentuk tim untuk suksesnya anak-anak masuk ke perguruan tinggi negeri, itu tidak ditangani kepala sekolah, tapi kita delegasi ke salah satu wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah mengajak pelaku guru untuk bagaimana bisa tracing study anak-anak yang lulus itu bisa segera laporan. Nah, ketika terjadi, oh ternyata yang melapor itu kalau tidak dari bapak ibu guru mana mungkin bisa. Nah, hanya keberhasilan itu bukan milik kepala sekolah, bukan milik kepala sekolah, milik bersama. Berarti prosedur atau langkah-langkah yang selama ini jenengan lakukan ya Iya, tadi itu, ya. rapat diputuskan bersama ya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini itu Pak Joko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan anggap efektif? Yang efektif karena kita tadi karena ada kolaborasi, maka keputusan yang ditetapkan akan menjadi efektif untuk dilaksanakan. Karena setelah mendengar dari berbagai permasalahan dari berbagai pihak, dan kita membuat suatu keputusan sehingga keputusan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi efektivitasnya itu karena sebelum keputusan dilakukan selalu diadakan musyawarah. Berarti efektivitasnya dari kegiatan musyawarahnya ya? Berarti dari kegiatan musyawarah itu lebih efektif dibanding seandainya seorang kepala sekolah memutuskan sendiri. Iya, karena contoh saja misalnya wali kelas tadi. Kalau misalnya saya langsung tunjuk, oh saya ada kedekatan dengan Winda, kedekatan dengan Bu Nino, kedekatan, wah ini karena guru penggerak dengan wali kelas yang kelas favorit, kelas 12 atau kelas apa. Padahal belum tentu beliaunya itu nanti berkompeten atau bahkan mungkin bersedia ke situ, karena mungkin ini, maka kita bicarakan dulu, ya kita bicarakan dulu masukan-masukan, dan selama ini ketika masukan diterima ya jalan, sehingga masing-masing merasa punya kewajiban untuk mengimplementasikan keputusan itu. Jadi semua tim yang ikut rapat maupun bapak yang ditunjuk merasa bahwa ini adalah milik bersama. Pertanyaan masih berhubungan dengan yang tadi nih, selama menjadi pimpinan itu panjenengan pernah tidak mengambil keputusan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu? Mungkin karena beberapa faktor, misalkan urgent harus diputuskan hari itu juga. Pada saat-saat kritis harus seperti itu. Jadi pada saat-saat kritis ketika masukan sudah tidak ada, yang tidak memungkinkan, misalnya limit time ya, waktunya misalnya harinya Jumat kita akan libur, hari Kamis sudah harus ada surat Kamis jam 1, surat dari kantor dinas atau dari pedal harus diputuskan besok, maka ya harus dilakukan keputusan dengan mempelajari proses-proses ketika kita mengambil keputusan. Setelah pengambilan keputusan bersama langsung saya share ke teman-teman, harus saya share karena ini adalah tanggung jawabnya bersama. Meskipun itu keputusannya diambil sendiri oleh Pak Joko, tetap di-share. Tetap di-share dulu. Jadi ini sudah saya tanda tangani, ini saya share ke ini surat keputusan ini yang bersangkutan, kemudian saya minta ini juga saya share ke kawan-kawan tim pimpinan. Berarti ayo dilaksanakan sama-sama begitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini menurut panjenengan itu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan yang pernah menghadapi kok sulit ya memutuskan awal gitu. Apa tantangannya itu tadi? Tantangannya kadang-kadang pada SDM. Iya. Kadang ketika pada satu kegiatan yang beberapa kegiatan itu kadang-kadang hasil misalnya kita sudah musyawarah, mencari orang yang berbeda supaya ada pemerataan ilmu, pengalaman, itu ternyata nggak gampang. Sehingga kadang orangnya tertentu itu terus yang ditunjuk.
Nah ini yang menurut saya tantangan yang harusnya tidak boleh terjadi. Misalnya tim akreditasi orangnya kelompok Bu Dino, Bu Ida dan sebagainya atau Bu Nima. Nah nanti kelompok ini juga orangnya ini saja. Karena ketika diberikan ke orang lain itu ya tadi kaitannya yang lain itu ada yang tidak bersedia, ada yang tidak care dan sebagainya. Sehingga seringkali menurut saya ini sebuah tantangan bahwa harusnya kegiatan itu ada pemerataan kepada setiap Bapak Ibu guru karyawan untuk ikut menjadi bagian. Tapi karena juga terkait dengan efektivitas pelaksanaan supaya lancar dan sukses sebuah kegiatan, itu ya akhirnya ya terpaksa pada kegiatan itu orang-orang tertentu yang selalu ikut di dalam kegiatan itu. Ya. Berarti permasalahannya, tantangannya ada pada SDM-nya. SDM, ya. Kepedulian sebenarnya SDM-nya bagus, tapi kadang tingkat kepedulian dari kepekaan dari care-nya itu yang ini pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Pak Joko itu memiliki jadwal dalam hal menyelesaikan kasus-kasus yang ada? Apakah setiap masalah itu kalau menurut Pak Joko harus itu juga diselesaikan atau bisa jadi nggak selesai hari itu juga? Kalau misalkan nggak selesai hari itu juga, ada jadwal yang menjadi deadline-nya nggak? Ada. Ketika ada banyak permasalahan, maka harus mengambil skala prioritas. Kalau prioritas dengan timeline yang telah ditentukan itu harus segera diputuskan, harus selesai, ya itu selesaikan dulu. Itu ya. Tapi kalau misalnya ini waktunya masih cukup panjang, misalnya maka itu kita mengambil sedikit-sedikit. Contoh saja kegiatan akreditasi. Itu kan waktunya pembuatan sispena, pengisian sispena cukup banyak. Maka membuat kita pada membentuk tim panitia, kemudian panitia membuat timeline. Hari ini menyelesaikan nomor 1 sampai 10, nanti sampai yang itu membuat timeline-nya. Sehingga tuntas sesuai sebelum pelaksanaan batas akhir pengisian sispena. Tetapi kalau misalnya ada informasi 2 hari lagi kegiatannya harus diwujudkan, maka ya saat itu juga harus kita prioritaskan yang lama yang sudah kita programkan, toh itu tetap jalan. Berarti dalam penjadwalan penyelesaian kasus itu melihat skala prioritas. Kalau itu urgent berarti harus hari itu juga. Tapi kalau itu kok agak lama, bisa nanti sambil berjalan. Sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh yang pesan program. Pertanyaan berikutnya Pak ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilematis? Kalau saya tidak pada seseorang, tapi pada komunitas. Kalau saat ini kami kan dengan komunitasnya, saya punya wakil kepala sekolah, maka saya punya tim BK, saya punya tim dewan guru. Nah itu tergantung. Otomatis saya dengan wakil kepala sekolah dulu, wakil kepala sekolah nanti menyebar ke kawan-kawannya. Inilah yang mempermudahkan karena ada komunikasi yang bagus. Kalau tidak ada komunikasi ya ini nggak bisa. Jadi karena komunikasinya saya berjenjang dengan kepala sekolah dengan BK. Saya sudah menganggap kawan-kawan ini sebagai, kalau karena saya ini istilahnya bahaya ya, saya kadang-kadang saya itu ya merintah itu kayak namanya anak. Saya tidak merasa merintah tapi tidak tolong. Jadi ke Bu Nino, ke Bu Ida, ke manapun itu saya ya minta tolong selesaikan. Berarti bukan SDM-nya bukan atas nama personal tapi tim. Ya tim, jadi tidak ada seseorang yang spesialkan. Nah, terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Joko petik dari pengalaman jenengan selama pengambilan keputusan itu? Mungkin yang paling kasus yang paling
alot gitu atau mungkin kasus yang panjenengan rasa sulit untuk diputuskan? Di sini yang sulit untuk dilakukan adalah melakukan manajemen berbasis sekolah secara murni. Iya, MBS ya. Mengapa? Karena sekolah di sini ini beda dengan di tempat lain. Ketika di tempat lain saya bisa melakukan MBS dengan murni karena semua data masukan, semua input dari peserta didik, dari orang tua, termasuk dana-dana itu masuk dulu di sekolahan, kemudian kita membuat sebuah perancangan. Sementara di sini ya jujur aja input itu maksudnya kan yayasan tidak sepenuhnya Ke sekolah. Sehingga kita tidak bisa membuat rancangan yang kita hitung sesuai dengan masukan pada sekolah, tapi kita membuat program sesuai dengan apa yang kita minta, kecuali dana yang dari pemerintah. Kalau dana dari masyarakat boleh kita tergantung kepada karena kita tergantung pada situasinya gitu. Jadi kita mengajukan. Jadi nilai pembelajarannya termasuk ini ya, sekolah itu bukan berarti nggak punya wewenang, tapi tetap aja kendali dari yayasan. Ya, betul. Nah, disinilah seninya pemimpin, karena istilahnya tidak sama dengan tempat lain, tapi kita bisa melaksanakan sesuai dengan program, tetap melaksanakan program, cuman disesuaikan dengan kondisi. Iya, itu juga merupakan salah satu tantangan gitu. Tantangan, tapi ada solusinya. Solusinya ya tadi kebersamaan dengan semuanya. Semuanya harus menyadari kondisinya seperti itu. Intinya tidak boleh memaksakan sebuah program yang memang ya tidak mungkin kita laksanakan. Tidak memungkinkan untuk melaksanakan program yang sekiranya tidak bisa dimungkinkan. Iya, itu kita nggak mau memaksakan. Ini kan pertanyaannya sudah habis. Terima kasih Pak Joko atas waktunya yang panjenengan berikan kepada saya. Panjenengan sudah membantu pelaksanaan pengerjaan tugas nih. Sekali lagi terima kasih. Untuk wawancara ini bisa saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.